semoga kalian semua sehat ya. Jangan lupa pakai masker jika ingin keluar di masa pandemi COVID ini. Nah, di sini coba kamera di roll. Nah, oke. Nah, dari yang terlihat tadi, apa yang teman-teman lihat di sekeliling saya? Betul sekali, tumbuh-tumbuhan. Nah, di sini apakah kalian pernah melihat tumbuh-tumbuhan yang bagian-bagian tumbuhan yang sudah lengkap atau utuh, yaitu dari akar, batang, daun sampai ke buahnya. Nah, di sini apakah juga kalian sudah tahu apa saja manfaat dari bagian-bagian tumbuhan tersebut? Teman, sebelum kita masuk ke penjelasan mengenai bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya, teman-teman harus tahu terlebih dahulu apa pengertian dari tumbuhan. Tumbuhan adalah merupakan salah satu jenis dari makhluk hidup. Nah, untuk penjelasan dari bagian-bagian tumbuhan tersebut akan dijelaskan di video ini. Kenapa pohon ini bisa berdiri? Itu karena ada akar. Akar? Iya. Apa itu? Bagaimana? Nah, akar itu seperti ini. Aku contohin ya. Nah, ini dia akar. Akar ini adalah struktur yang paling penting dalam tumbuhan. Oh, jadi akar yang paling penting ya? Iya, akar ini juga ada dua, ada akar tunggang dan akar serabut. Tahu nggak kau apa itu akar tunggang sama akar serabut? Enggak. Apa itu? Nah, akar tunggang itu akar yang tebal dan memiliki cabang-cabang kecil. Nah, sedangkan akar serabut itu akar tipis dan memiliki cabang-cabang juga. Oh, jadi itu bedanya. Iya, akar ini juga memiliki fungsi. Fungsinya ini untuk menyerap air sama sebagai penyimpanan makanan dalam tumbuhan. Oh, jadi nutrisi yang ada di pohon dari akar. Iya. Non, apakah semua tumbuhan ini punya akar? Iya, semua tumbuh-tumbuhan pasti memiliki akar. Tapi itu dia, ada yang akar serabut sama yang akar tunggal tadi. Nah, akar serabut ini yaitu tumbuhan dikotil. Sedangkan akar tunggal itu monokotil. Dikotil, monokotil. Iya. Nah, monokotil itu tumbuhan berkeping satu, sedangkan dikotil itu berkeping dua. Contohnya apa itu? Monokotil itu ada anggrek-angrekan, ada pisang, nanas. Nah, sedangkan dikotil itu ada jeruk. Oh, jadi tumbuh-tumbuhan ini semuanya punya akar. Iya, yo. Dan akarnya ini pun berbeda-beda ya. Iya. Bet, kenapa ya pohon-pohon ini bisa tumbuh tegak gitu kan, tinggi, angin pun datang nggak roboh? Kenapa ya, Bet? Nah, saya akan jelaskan Bang Armon. Ayo coba kita lihat batang bambu ini ya. Nah, di sini yang membuat tumbuhan itu tidak roboh walaupun angin datang, gitu kan? Itu adalah batang. Oh, batang. Iya. Jadi fungsinya ini cuma jadi penopang. Oh, bukan, Nona. Batang itu banyak kali fungsi. Ada batang ini juga sebagai penopang. Coba kau lihat ranting dan daun. Nah, ranting dan daun itu bisa pada tempatnya, bisa ditopang oleh batang. Nah, batang ini adalah topang atau dasarnya dari ranting-ranting itu. Nah,
banyak juga sih. Tuh, masih banyak lagi fungsi dari batang ini. Contohnya tuh makanan atau air yang diserap oleh akar itu disalurkan oleh batang untuk ke daun. Nah, di batang itu kan sudah terjadi, di daun sudah terjadi fotosintesis. Itu kan menghasilkan makanan untuk pohon. Nah, fotosintesis itu makanan yang dari daun diantarkan oleh batang lagi untuk ke akar. Jadi kayak saling dia sebagai distributor seperti itu. Nah, aku mau tanya nih Mon. Nah, dari batang ini, kamu tahu nggak ada yang salah satu lapisan batang namanya kambium. Kamu tahu nggak itu apa kambium? Nah, karena kamu kurang tahu akan saya jelaskan. Kambium itu adalah lapisan yang terdapat di dalam pohon. Nah, coba kalau kamu memotong pohon kan, di dalam pohon itu terdapat lingkaran atau garis-garis berbentuk lingkaran. Jadi fungsinya itu, kalau contohnya ada yang peneliti mau lihat umur dari pohon. Nah, jadi peneliti melihat seberapa banyak lingkaran-lingkaran dari kambium itu, sebegitu banyaklah umur dari pohon itu. Apa aja lagi cuman itu? Nah, di sini coba kamu lihat ini. Bagian terluar dari batang ini namanya adalah epidermis. Nah, dan yang Berarti kulit ya? iya, itu paling luarnya. Yang kedua adalah namanya korteks. Itu lapisan yang kedua. Yang ketiga namanya tadi yang saya jelaskan itu adalah kambium. Yang keempat ada floem, ada lagi xilem. Nah, floem itu bagian luar dari xilem. Seperti itu. Ih, banyak kali ya daunnya pohon ini. Ih, Mon, ngomong-ngomong, kenapa daun warnanya hijau ya? Iya, memang semua tumbuhan mayoritas itu warna hijau daunnya. Ini karena dalam daun ini ada yang namanya klorofil. Nah, klorofil ini juga ada fungsinya loh. Apa aja? Ini klorofil inilah yang membantu fotosintesis di daun ini. Tapi kenapa ada daun yang nggak hijau ini? Ini tuh makanya lain warna hijau. Ini daunnya udah semakin tua, jadi kandungan klorofil yang ada di daun ini juga semakin berkurang. Jadilah warnanya berubah menjadi kuning atau merah. Aku baru tahu. Iya, ini juga daunnya kalau udah berubah warna begini, ini akan jatuh. Oh, ini yang jatuh-jatuh itu yang sudah gugur. Iya, itu yang udah gugur ini klorofilnya udah berkurang dan bahkan sudah habis. Oh iya, aku mau tanya Bu, ini namanya apa ya Bu? Ini, yang mengeluarkan getah ini. Oh, ini namanya pelepah daun. Ini memiliki fungsi sebagai pemberi kekuatan untuk dahan pohon ini sebagai penopang daunnya. Terus ini Bu, apa? Ini apa namanya? Ini ada bagian-bagiannya. Ini saya jelaskan ya. Iya, Bu. Nah, ini namanya tangkai. Tangkai ini sebagai penopang antara helai dan pelepahnya ini ke batang juga. Nah, ini namanya helai. Oh, yang dua ini ya Bu? Iya, ini namanya helai. Nah, di helai inilah tumbuhan berfotosintesis yang menyerap matahari secara langsung. Oh, kayak gitu. Jadi Mon, apa sih fungsi daun ini untuk tumbuhan? Oh, fungsi daun ini
ada sebagai penyerapan zat-zat makanan, sebagai pengolahan zat-zat makanan tersebut, sebagai tempat berfotosintesis, sebagai pernafasan, dan sebagai penyerapan air. Ada juga loh bentuk-bentuk daun. Berarti bentuk daun nggak cuma seperti ini ya Bu? Enggak. Nah, berdasarkan bentuknya, daun ini juga ada 4 bentuk loh. Apa aja Bu? Yang pertama ada seri clips, ada seri bulat telur, ada seri bulat telur terbalik, dan seri garis. Nih ada bunga, ambil ya. Jangan. Kenapa? Ini nanti bakal buah untuk pohon ini, Bet. Nih, kok bisa? Iya, Bet. Nah, bunga inilah nanti yang bakal jadi bunga ini nanti yang bakal jadi buah untuk pohon ini. Kalau itu jadi buah, kayak mana? Tanaman anggrek kok bakal jadi buah? Tanaman anggrek atau saya contohkan aja kembang bunga sepatu ya, Bet. Ini ada bunga sepatu. Nah, bunga sepatu ini dia memang tidak bakal menjadi buah karena dia memang hanya sebagai jasa mempercantik, hanya sebagai buah aja, sebagai buah saja. Ini ya apa ya? Bunga ada begini-begini ya? Iya, Bet, bunga itu ada dari dua macam, Bet. Ada yang lengkap dan ada yang tidak lengkap. Hah? Ada yang lengkap sama tidak lengkap? Iya, Ini yang lengkap. iya, betul kamu. Nah, yang lengkap itu memiliki 4 bagian utama dari bunga. Ini ada yang namanya yang sari, putih kelompaknya, mahkotanya juga ada. Nah, ini yang namanya yang bunga yang lengkap. Nah, yang itu mau ketik tadi namanya bunga yang tidak lengkap. Dia Kenapa dibilang tidak lengkap? karena dia hanya memiliki salah satu organ reproduksinya. Dia hanya memiliki putih atau benang sari aja. Oh, berarti antara putih dan benang sari itu yang bisa membuat tanaman berkembang biak. Iya. Nah, itu juga salah satu fungsi dari bunga ini. Nah, bunga ini juga tempat sebagai perkembangbiakan. Ya, disinilah nanti putih dan benang sari melakukan penyusutan yang menghasilkan biji yang nantinya akan menjadi buah seperti ini. Nah, nanti akan besar, besar. Selain apa Bu? Jadi fungsi dari bunga ini juga apa lagi? Fungsi bunga ini juga untuk menarik perhatian serangga ataupun manusia. Nah, bunga ini kan kayak cantik banget, ada warna-warni, ada yang ada warna ungu, putih, pink, dan lainnya. Iya Bu, di rumah saya banyak bunga. Iya, Tapi iya. aku belum tahu apa itu. Untung aku dengar penjelasan ibu saya. Betty suka merawat bunga ya. Ibu aku yang suka Bu, tapi karena aku mendengar penjelasan ibu jadi tahu. Jadi aku nggak sembarang metik bunga lagi di pohon. Iya, Bet, karena bunga itu Yuk, tengok loh, buahnya ada loh. Iya, ini namanya buah. Kamu tahu nggak pengertian dari buah ini apa? Enggak. Buah ini adalah bagian tumbuhan yang merupakan perkembangan dari bunga. Nah, jadi dia itu berasal dari bunga. Seperti yang itu, itu bakal bunga. Nanti dia bakal menjadi buah. Oh, iya. Nah, buah ini juga seringkali kan kita temui di keliling kita makan. Nah, Jadi apa aja dalam buah ini? buah ini terdiri dari 3 bagian, ada yang eksokrat, meksokrat, dan endokrat. Apa aja itu? Kalau eksokrat itu kan bagian luar, jadi dia bagian kulitnya yang di luar ini. Nah, kalau yang mesokrat itu dagingnya, daging yang ada di dalam biasanya ada itu kadang berwarna-warna, ada yang warna oranye, warna putih yang biasa kita makan kalau buah
Nah kalau yang endocrab itu biji yang ada di dalam. Nah Si bijinya itu ada nggak? biji-biji yang ada dalam buah ini nanti itu berfungsi untuk bakal jadi buah seperti ini lagi. Nah kalau daging di dalamnya ini untuk melindungi biji-biji yang bakal jadi buah tadi. Nah bijinya itu kan udah ada fungsinya. Buahnya itu masih ada fungsinya nggak? Buahnya ini banyak fungsinya, fungsi bagi makhluk hidup, bagi tumbuhan itu sendiri maupun bagi hewan atau manusia. Nah bagi buahnya ini sendiri, buahnya itu berfungsi untuk melindungi biji yang ada di dalamnya sehingga dia bisa berkembang, dia bisa jadi banyak buahnya. Nah untuk manusia atau hewan ini juga buah ini sebagai sumber makanan. Bahkan ada orang yang merasa tidak berguna suatu tumbuhan jika tidak ada buah. Tumbuhan tersebut akan ditebang atau dimatikan jika tidak menghasilkan buah, apalagi buahnya itu yang tidak baik. Oh, itu kan tadi bijinya bakal jadi buah. Jadi Ya. kalau tertelan sama kita tumbuh ya Bu dalam perut. Enggak, itu hanyalah mitos-mitos belaka yang sering beredar di masyarakat ini. Nah, kan tumbuh lagi seperti dia harus yang tua, dia harus juga melakukan, dia juga harus mempunyai tanah ataupun pupuk organik untuk membantu pertumbuhannya dia. Jadi tidak bisa sembarang tumbuh, apalagi dalam tubuh kita. Oh, jadi semua tumbuhan itu ada buahnya ya? Enggak juga, ada yang punya buah, ada yang enggak. Tumbuhan yang mempunyai buah itu yang memiliki bunga yang sempurna. Oh. Jadi dalam buah ini mengandung apa aja? Dalam buah ini sebagian besar mengandung vitamin yang berguna bagi tubuh. Makanya gitu kadang orang tua kita menyuruh kita makan buah untuk menjaga kesehatan kita, untuk menambah nutrisi dari dalam tubuh kita. Nah, selanjutnya juga buah ini sangat mudah dicari di lingkungan kita karena buah ini sudah sengaja ditanam oleh manusia untuk kesehatan tubuhnya. Oh. Jadi warna buah yang sudah bisa dikonsumsi itu warna apa? Warna kuning atau memang warna hijau udah bisa dikonsumsi? Sebagian besar kalau misalkan yang belum masak itu warna hijau sebagian besarnya, tapi kalau untuk yang matang itu secara umum bermacam-macam. Seperti pisang secara umum itu warna kuning. Kalau jambu, ada yang jambu hijau dia warna hijau tetap. Kadang kalau udah busuk dia warna kuning. Kalau jeruk secara umum dia warna oranye. Nah kalau udah warna oranye dia baru bisa diambil dimatang, udah matang udah bisa dimakan. Oh. Jadi warnanya itu secara umum berbeda-beda dari setiap buah. Tergantung apa yang terkandung di dalam buah tersebut. Sekian penjelasan yang dapat kami jabarkan mengenai tumbuhan, bagian-bagian tumbuhan dan fungsi-fungsi dari bagian-bagian tumbuhan. Nah, semoga penjelasan dari kami dapat bermanfaat untuk teman-teman sebagian, dan video ini dapat bermanfaat juga untuk pembelajaran adik-adik kami dan juga teman-teman sekalian. Maaf jika terdapat salah kata dalam pengucapan maupun tindakan. Dan satu lagi, ikuti protokol kesehatan di masa pandemi ini dan jangan lupa gunakan masker. Terima kasih. Dadah.